Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, mari kita belajar PPKN. Namun sebelum belajar, mari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita telah memahami mengenai menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertemuan yang pertama. Kemudian kedudukan warga negara, penduduk, dan kebebasan beragama ini sudah kita bahas pada minggu kemarin. Nah, sekarang yang kita bahas adalah sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Kita akan membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti biasanya, sebelum kita bahas ke materi, Anda juga harus memperhatikan tujuan pembelajaran, yang mana ini adalah sesuatu yang harus Anda kuasai. Apa itu tujuan pembelajarannya pada saat ini? Kita lihat. Yang pertama, yaitu menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus Anda kuasai pada pertemuan kali ini. Ya, kita lanjutkan mengenai pertahanan dan keamanan. Substansi dari pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang sangat luas tentunya membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Salah satu alat negara yang dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi mengenai pertahanan dan keamanan itu tugas pokok daripada TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang mana ini bagaimana caranya, sistemnya, semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar juga diatur mengenai pertahanan dan keamanan ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Di sini semuanya mengatur mengenai pertahanan dan keamanan. Oke, kita pahami satu persatu. Kita lihat mengenai pasal 30 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berarti kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2,
usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia atau Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi di sini yang dimaksud dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di situ yang menjaga pertahanan dan keamanan bukan TNI Polri saja, tidak, tapi juga didukung oleh kekuatan rakyat. Ini mengacu pada ayat yang pertama tadi, kita tiap-tiap rakyat, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia TNI itu terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Jadi TNI ini adalah merupakan kekuatan pokok untuk menjaga, mempertahankan, dan melindungi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya untuk keamanan itu dibantu oleh Polri, Polisi Republik Indonesia. Rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, membantu. Seperti misalkan kalau keamanan, kita tidak mencuri, ya berarti kita sudah membantu daripada Polri tadi, yaitu ayat 2 ini tadi. Kalau di sana sini banyak pencuri, banyak perampok, tentunya kan polisi banyak sekali pekerjaan, akhirnya negara tidak aman. Ini yang dimaksud rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian ayat yang 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ini tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka di sini sudah jelas diatur tugas polisi adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kemudian ayat 5, susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi ada peraturan di bawahnya, di bawah Undang-Undang Dasar mengenai ini tadi. Syarat-syarat ikut serta warga negara bagaimana? Itu ditentukan oleh undang-undang. Misalnya dalam suatu negara keadaan perang misalkan, maka warga negara baru ikut atau boleh untuk membela negara. Kalau tidak perang, ya kita nggak boleh bawa senjata ke sana ke sini. Kami mengamankan negara, tidak bisa. Itu tugas TNI. Oke, kita lanjutkan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini tadi kalau Anda ingin membela negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Ingat, seandainya ada pertanyaan nanti, Pasal 27 ayat 3 mengatur tentang
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, itu jawabnya. Oke, dilanjutkan, yaitu kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Jangan lupa. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, di sini untuk membela negara itu merupakan kewajiban dasar. Nah, kalau kita tidak membela negara kita, siapa lagi? Warga negara asing ya tidak mungkin. Ini negara kita yang membela adalah juga kita sendiri. Itu maksudnya. Kemudian kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tetapi dapat dilakukan dengan cara lain. Kita ulang, kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya dan tidak harus angkat senjata atau perang. Apa saja? Yaitu yang pertama, ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar. Seperti tadi, kalau di wilayah kita, masyarakat kita banyak pencuri, nah, itu negara akan kacau, maka kita ikut mengamankan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah kesadaran bela negara. Mengamankan lingkungan sekitar ya dengan cara pelaksanaan ronda atau dengan sistem siskampling, sistem keamanan lingkungan. Nah, itu merupakan kesadaran bela negara. Yang kedua, yaitu membantu korban bencana, baik itu korban bencana alam maupun yang lainnya, kita bantu. Nah, itu adalah merupakan bela negara. Seperti sekarang ini ada bencana nasional, yaitu mewabahnya virus corona. Pemerintah menganjurkan kita untuk memakai masker, ya kita harus gunakan. Itu adalah contoh kesadaran bela negara. Atau kita membantu masyarakat yang belum menggunakan masker, kita kasih masker, atau mengingatkan, itu juga termasuk kesadaran bela negara. Contoh lain yaitu menjaga kebersihan. Kalau negara kita bersih, tentunya efeknya adalah negara menjadi sehat. Kalau sehat, ya itu akan membuat negara kita itu akan kuat. Nah, itu garis besarnya. Oke, dilanjutkan, yaitu mencegah bahaya narkoba. Oke, mengenai satu ini Anda harus hati-hati, kita semua hati-hati. Jangan sampai sekali-sekali kita mencoba apa itu narkoba, karena ini sangat berbahaya, yang mana ini merusak mental kita, merusak olah pikir kita. Maka kita ingatkan sekali lagi, jangan sampai Anda mendekati hal yang satu ini. Maka mencegah bahaya narkoba ini adalah merupakan kesadaran bela negara yang bisa kita lakukan setiap saat dan setiap waktu.
Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Nah, ini kalau antar desa aja udah berkelahi, bagaimana dengan negara? Nah, maka kalau coba kita bayangin, kalau desa A dengan desa B berkelahi, bermusuhan, desa C dengan D, dan seterusnya sampai A sampai Z bermusuhan, maka yang terjadi adalah bukan permusuhan perkelahian antar desa, tapi seluruh negara, karena A sampai Z berkelahi semua. Nah, maka di sini akan mengganggu sistem pertahanan dan keamanan negara. Maka sekecil mungkin harus kita tahan, jangan sampai terjadi perkelahian antar perorangan atau kelompok yang melibatkan antar desa atau antar wilayah tertentu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah pertemuan terakhir. Silahkan Anda pahami. Kalau seandainya kurang paham, Anda bisa mengulang-ulang daripada video tutorial ini, dan tidak menutup kemungkinan Anda bisa mempelajari dengan mencari sumber-sumber lain yang relevan. Akhirnya kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.